Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian saya hormati. Saya akan melakukan keterangan yang lebih selesai pada hari Rabu bulan yang lalu, yaitu mengenai hadis Nabi mengajari Muadzin Jabal berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar senantiasa bisa berpikir, bisa bersyukur, dan ibadah yang bagus. Yang sudah saya jelaskan adalah yang pertama, yaitu berpikir. Yang saya jelaskan itu berpikir istimewa, yaitu membaca Al-Quran. Padahal ada berpikir yang lain. Namun sebelum saya mulai, saya ingin melengkapi keterangan kemarin akhir tahun. Ada yang bertanya, di negeri kita ini tanggalan yang jalan itu ada berapa? Ada 3. Penanggalan Hijriah, ini penanggalan Islam. Kemudian penanggalan Masehi, yaitu yang kita pakai dalam keseharian kita. Kemudian yang ketiga, tanggalan Islam konversi dari Sultan Agung. Ada pergantian Muharram jadi Syuro, mulut bakdo mulut, yang itu kan, bakdo mulut itu yang menetapkan itu Sultan Agung. Kemudian ada tanggalan Jawa. Tanggalan Jawa itu yang harinya itu dalam 1 bulan itu 35 hari. Seminggunya 5 hari. Dan ini beda-beda. Beda-bedanya apa? Ini. Kalau penanggalan Masehi gantinya jam 12 malam. Jadi sekarang ini tanggal nanti jam 12 malam itu tanggalan Islam itu gantinya matahari terbenam. Sekarang tanggal berapa itu? Saya kok lupa. Misalnya tadi sore sebelum maghrib tanggal 6, sekarang sudah tanggal 7. Jadi pergantiannya saat matahari terbenam. Matahari terbenam itu adalah waktu maghrib. Kemudian tanggalan Jawa. Tanggalan Jawa itu pergantian harinya saat zuhur. Jadi matahari ke barat sedikit itu sudah ganti tanggal. Jadi misalnya ada orang meninggal dunia pada hari Senin jam 1 siang, itu sudah Selasa, gitu ya, bukan Senin lagi. Pergantiannya itu saat, cuma istilahnya bukan Selasa atau Jumat atau Sabtu, tapi lebih baik lagi pon ya, lebih baik lagi
kliwon lainnya. Pon kliwon. Ya pokoknya di seperti itulah. Ini menunjukkan bahwa orang Jawa itu pintar karena dia krisis harga tanggalan itu kan berarti peradabannya sudah bagus. Makanya tidak keliru kalau profesor misalnya itu yang dari Brasil itu dalam buku sejarah Brasil mulai SD sampai SMA itu diceritakan bahwa nenek moyang orang Brasil itu adalah orang Jawa. Itu profesor sampai itu saya lupa, kaget saya. Ternyata kita itu sudah memiliki peradaban yang luar biasa majunya, tapi bukan negara-negara lain. Cuma Belanda membodohkan kita. Oleh Belanda dikesankan bahwa kita itu primitif, animisme, dinamisme itu Belanda yang pakai. Hakikatnya kita itu sudah memiliki peradaban yang tinggi. Coba bayangkan, Candi Borobudur itu bukan orang bodoh yang bikin. Itu ternyata jam raksasa. Itu baru diketemukan. Jam raksasa yang tertanam di Pulau Jawa itu adalah Candi Borobudur. Tepat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mari tidak panjang-panjang ke sana. Kita masuk ke materi yaitu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhammad bin Jabal. Pertama, ya Allah, tolonglah saya agar senantiasa berzikir. Sudah saya jelaskan, zikir yang sangat istimewa itu adalah qiraatul Quran. Sebab Al-Quran bisa menjadi teman setia ketika kita hidup di dunia, di alam barzakh atau kubur, di alam mahsyar, hari kebangkitan, sampai bisa menjadi teman setia kita masuk ke dalam surga. Itu zikir baca Al-Quran. Apakah ada zikir-zikir yang lain? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita itu hidup itu tidak lepas dari berzikir kepada Allah. Coba lihat yang diajarkan. Bangun tidur berdoa. Alhamdulillah bagi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Habis tidur jalan menuju kamar mandi. Suruh berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tangan kiri maaf, kaki kiri keluar doa lagi dengan kaki kanan dahulu membaca doa Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal 'adab anna fa'afani. Allahumma alhamdulillah ada anil ada pakai sandal ya suruh berdoa. Kenapa sandal berdoa pakai baju berdoa al-hasil tidak ada aktivitas yang tidak diawali dengan berarti hidupnya seorang muslim itu full doa. Doa itu adalah bagian daripada zikir. Apa yang tidak ada doanya? Tolong. Korupsi tidak ada doanya, membunuh orang tidak ada doanya. Nuwun sewu, seorang suami kumpul dengan istri itu ada doanya. Sampai sebegitunya Islam itu mengatur kehidupan umatnya dengan banyak berdoa. Itu artinya hidup kita full dengan zikir. Dan doa saat berhidup, apa mungkin bisa kita hafalkan semuanya? Rasanya kok ya. Mungkin di antara para jamaah ini sudah ada
dikasih doa satu jagat. Apa itu istilahnya? Satu untuk semua. Rasulullah bersabda, kullu dibalin la yubda fihi kullu amrin dibalin la yubda fihi bismillahi wa barakatuh. Semua perbuatan yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus berkah. Bismillah itu ternyata doa satu jagat yang diajarkan Rasulullah. Selesai melakukan suatu perbuatan, akhiri dengan alhamdulillah. Afdhal doa alhamdulillah. Sebaik-baik atau seutama-utama doa itu adalah alhamdulillah. Nah, kalau lupa bismillah terus bagaimana? Itu pun Rasulullah SAW memberikan solusi. Saking laparnya orang buka itu kan lapar betul kan. Bismillah tengah-tengah makan dua makan bismillah. Maka selesai makan bismillah Allahu wa itu disuruh Rasulullah. Nah, para jamaah sekalian dan saya, perlu wong pagi kawan berkawan kan gitu kan pagi. Jadi teman kita itu paling hasil kan dia diajari Rasulullah baca alhamdulillah. Nah, yang mendengar ucapan alhamdulillah itu suruh balas doa. Apa doanya? Ya Allah. Lek kulo yarhamkallah jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi alhamdulillah segala puji Allah. Kemudian yang mendengar menjawab yarhamkallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Yang mendengar itu juga mendoakan lagi, semoga urusanmu senantiasa jadi kayak begitu kehidupan umat Islam, saling mendoakan satu dengan yang lain. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kamu dan membuat baik semua urusan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, pertama, kalau kita hidup isinya full doa, full zikir, apa yang bakal terjadi? Hidup itu tenang, hidup itu terarah. Yang mungkin melakukan kejahatan kok baca bismillahirrahmanirrahim, korupsi bismillahirrahmanirrahim, tidak lapor itu, nyolong bismillahirrahmanirrahim. Jadi hidup itu menjadi terarah. Lalu yang korupsi itu kalau ditanya agamanya Islam kabeh, itu yang masuk surga itu KTP-nya, orangnya tertinggal. Itu cuma KTP-nya saja yang bertuliskan Islam, amaliyahnya jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang mari pindah ke yang kedua, yaitu minta kepada Allah supaya memiliki hati yang suci. Yang syukur itu gimana? Ternyata syukur itu hanya gampang diucapkan, tidak gampang untuk dilakukan.
laksanakan. Contoh satu ajaran Rasulullah. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Kita juga disuruh bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan segala hal. Kalau segala nikmat itu gampang, kita mengucapkan alhamdulillah, ya benar. Oleh duit 10 juta, jelek, alhamdulillah. Tapi ala kulli halin berarti terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, itu kita syukuri. Apa mudah mensyukuri hal yang membuat kita tidak senang? Saya pernah diprotes orang begini. Saya diminta pidato memberangkatkan jenazah. Saya awali dengan alhamdulillahilladzi dan seterusnya. Terus ada yang meneruskan kematian kok pidatonya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jawaban saya sederhana. Kalau ada kematian ibu kamu ini, apa terus Allah menjadi tidak terpuji? Diam. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mat. Segala puji bagi Allah terhadap semua nikmat dan segala hal. Atau manfaat daripada alhamdulillahi ala kulli halin, maka kita tidak akan kecewa terhadap Allah. Kenapa kok alhamdulillah terhadap sesuatu yang tidak enak? Kita tidak tahu. Tidak enak itu menurut pandangan kita, belum tentu tidak enak itu menurut pandangan Allah. Pandangan Allah, pandangan semesta. Pandangan kita hanya lokal, individu atau ego kita sendiri. Ibu saya itu masih muda, 55 tahun. Nenek saya itu tua sekali, 80 tahun sampai itu. Kalau ibu saya meninggal tua, kan gitu kan. Rasanya berontak. Ya Allah, kenapa kok tidak yang tekun saja yang engkau ambil? Sing tekun ini isi-isi no. Pagi kata tangga, aku gak dikei mangan. Coba bayangkan rasanya gimana? Punya nenek pagi keluar sudah menyebar isu, aku gak dikei mangan sampai subuh. Coba bayangkan. Sementara itu saya yang tidak pikun, yang sangat sayang kepada saya, kenapa ujuk-ujuk meninggal dunia? Bagaimana kita bisa mengucapkan alhamdulillah? Rasanya berbeda. Padahal yang diajarkan Rasulullah, katakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya untuk Allah terhadap segala hal. Dan saya berpikir tentang alhamdulillahi ala kulli halin ini berminggu-minggu. Kenapa? Karena ibu saya masih muda dan sangat sayang kepada saya. Kemudian nenek yang suka membuat saya malu, kok gak nanti gitu ya. Ternyata saya menemukan hikmahnya bahwa kasih sayang Allah itu adalah kasih sayang semesta. Sementara kasih sayang manusia hanyalah berdasarkan ego. Kalau diteruskan kan jadi panjang. Bagaimana diteruskannya? Seandainya semua doa manusia itu dikabulkan, dunia itu tidak malah menjadi lebih baik. Mungkin bisa jadi rusak.
Saya melihat Donald Trump ngebom instalasi nuklir Iran itu, bumesnya bukan main. Apa yang keluar dari hati saya? Bumbu Gusti Allah, gendekno Amerika kabeh ini. Keturunan Abes yang sadar dulu, ya Allah munculkan lagi kunjungan. Ibu saya yang sudah meninggal, ya Allah saya masih cinta pada ibu saya, hidupkan. Tetangga saya yang pernah diseneni sama ibu saya, matikan lagi. Seperti itulah. Jadi kita tidak tahu Rahman dan Rahim Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan umat ini untuk berangkat perang, apa yang dikatakan Allah? Belum tentu yang kamu anggap dulu itu baik bagi kamu, dan juga belum tentu yang baik bagi kamu itu baik menurut kamu. Mungkin itu buruk menurut kamu. Jadi ma'asa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka itu justru baik menurut Allah untuk kamu. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang ada satu hal yang perlu kita cermati dalam hidup. Apa saja yang ada pada kita, apakah kita harus mensikapi bahwa itu milik mutlak kita yang tidak boleh diganggukan oleh siapapun juga? Kalau itu yang ada di hati kita, maka hidup kita itu justru akan sedih, akan senantiasa was-was, karena ada rasa takut apa yang ada pada kita itu suatu ketika akan beralih kepada yang lain. Maka Rasulullah SAW mengajari kepada kita bahwa semua yang ada pada kita itu titipan Gusti Allah. Nah, kalau sudah kita punya sikap yang ada pada kita itu titipan Allah, berarti semuanya itu amanat harus kita pelihara. Nah, kalau sudah diambil oleh yang punya, apa bersuara? Karena kita sejak awal sudah merasa ini titipan, kemudian diambil oleh yang menitipkan, maka kita ikhlas saja. Itu yang terjadi ketika Rasulullah SAW menasehati seorang sahabat. Jadi ada sahabat itu anak perempuannya itu banyak, anak laki-lakinya nomor satu. Orang Arab zaman segitu anak perempuan itu tidak patut diatur. Kalau di negeri kita itu suku mana? Anak mana? Pangeran. Orang Batak di bawah saya. Saya mengerti karena teman saya itu anaknya itu 3 perempuan. Kakeknya itu tidak pakai gape. Wah, lahir aku laki-laki luar biasa senangnya. Nah, tradisi Arab juga begitu. Seorang sahabat anak perempuannya banyak, laki-lakinya nomor 1, dapat mati di sana. Wah, sedihnya bukan main. Si sahabat ini betul-betul larut dalam kesedihan. Rasulullah SAW datang memberi nasihat. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wal yasbir wal yahtasib. Sesungguhnya Allah itu mengambil miliknya sendiri, dan semua yang diberikan kepada kamu itu milik Allah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah selalu diberi batas
Kita itu harus memiliki sikap bahwa semua yang ada pada kita itu titipan dari Allah. Namanya titipan itu sama dengan amanah. Maka kita pelihara amanah ini dengan sebaik-baiknya. Berarti amanah telah terpelihara. Saya baca cerita aneh. Ada seorang pangeran, ayahnya luar biasa. Main polo saja itu di Inggris, itu rumahnya di Jazirah Arab sana. Main polo di Inggris. Nah kok kalau kita tahu hitungan menit mati. Orang kaya-kaya begitu ujuk-ujuk kalau ketahuan terus mati. Itu cuma kalah yang tak. Raja Namrud kurang apanya, kekuasaannya itu luar biasa. Tapi kalahnya sama nyamuk. Ada lagi pameran itu yang saya lihat fotonya itu Monsewu. Apa itu? Emas-emasan lantaan itu sebesar masjid itu. Uang dolar itu Anda harta. Dan di situ punya dipan dari emas bertatakan berlian. Masih muda pameran. Ujuk-ujuk mati. Terus dibawanya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, Rasulullah SAW tidak mengajari model hidup yang seperti itu. Boleh kaya, tapi ingat bahwa kekayaan itu titipan dari Allah dan itu berbentuk amanat. Amanat itu harus tersalurkan sesuai dengan yang memberi amanat. Kalau amanat tidak diemban, apa yang akan terjadi? Allah akan mengganti orang lain. Ya. Bagaimana itu ayatnya di akhir surat Muhammad? Faman yaqul fa innama yaqulu an nafsi wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Ya. Wa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Wahai kaum sekalian manusia umat Muhammad ini, kalian adalah orang-orang yang diperintah untuk memikirkan kehidupan orang-orang yang hidup dalam keadaan sengsara. Itu artinya Allah titip orang miskin kepada yang kaya. Di antara kamu ada yang bakhil. Maka sesungguhnya bakhilnya seseorang itu nanti akan berakibat pada dirinya sendiri. Kalau kalian masih menentang ini, Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan kaum yang lain itu tidak seperti kamu lagi. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini saya dengar di Jombang itu ada bukan rumah sakit ya, panti orang gila. Isinya itu ya ada 200 orang gila semua. Setelah diteliti, orang gila ini asalnya kaya semuanya, tapi merdeka. Luar Allah dibimbing diganti yang lain saja yang tidak. Hati-hati kalau kita punya rezeki kalau diberi. Nanti Allah mengatakan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Jadi kalau kamu berpaling dari memelihara amanat ini, yaitu memikirkan titipan Allah kepada kita, yaitu Allah titip kalau kita tidak melakukannya, yastabdil, kamu akan berganti dengan orang lain. Dan penggantinya itu sudah tidak seperti kamu lagi, tidak seperti kamu lagi yang aktif itu tadi. Nah,
Para jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kalau kita renungkan ayat ini, kita itu dididik Allah untuk mikir orang-orang yang berada di kata. Untuk mikir saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana yang suplai makanan disabotase oleh orang-orang Yahudi. Jadi air bersih tidak ada. Allah titip pada kita. Oke, dan ingat kalau kita tidak ikut komennya, yastabdil qauman ghairukum. Kamu nanti akan bergantung dengan orang lain. Nah, itu para jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi sikap kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semua yang ada pada kita itu titipan. Titipan itu berarti amanah. Harus kita tasarrufkan sesuai dengan yang memberi amanah. Itu intinya. Kalau kita sudah bersikap seperti itu, maka otomatis kita menjadi hamba Allah yang bersyukur terhadap segala sesuatu yang terjadi. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mat. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan atas segala sesuatu. Ngomongnya enak ya? Ngomongnya enak, saya ya ngomong enak ini. Tapi monggo nanti setelah di rumah aku ya iso aku lakoni seperti yang saya katakan ini, gitu ya. Tapi bagaimanapun kita perlu belajar, karena ini ajaran Rasulullah SAW. Bedanya kita belajar ilmu pengetahuan dengan belajar agama ini adalah pada pelaksanaannya. Belajar sejarah Indonesia yang kita tahu Majapahit, Ken Arok, Ken Geges, Pajajaran dan lain-lain. Untuk apa? Untuk menjadi bahan kita melangkah ke depan. Belajar agama itu untuk apa? Diamalkan. Jadi apa yang kita dengar hari ini langsung kita itu belajar. Makanya pada zaman Rasulullah SAW dulu Quran itu ibarat instruksi dari Allah disampaikan kepada Rasulullah, lantas disebarkan kepada umat dan umat langsung melaksanakan. Contoh, di Mekah itu tidak ada sholat Jumat. Tidak ada puasa Ramadan. Nah, terus sholatnya bagaimana? Sholatnya itu pokoknya bukan sholat 5 waktu, gitu ya. Sholat 5 waktu itu menghujuk dakwah Mekah. Jadi 622 itu baru ada sholat berarti kira-kira setahun kemudian baru. Sebelum itu tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada Jumatan, tidak ada puasa Ramadan. Ini waktu periode Mekah. Begitu hijrah sampai di Madinah, kemudian waktu itu datang hari Jumat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Wahai sekalian orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mendatangi tinggalkan segala bentuk transaksi yang demikian itu lebih baik bagi kamu sekalian.
Setelah itu untuk seterusnya Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat Jumat pada setiap hari. Jadi selama 13 tahun tidak ada Jumat, 13 tahun tidak ada puasa. Puasa itu tahun kedua setelah hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tahun kedua mulai ada puasa Ramadan. Berarti puasa bapak-bapak, ibu-ibu itu lebih banyak daripada puasanya Rasulullah. Ya. Kalau Rasulullah puasa itu tahun kedua, pada hijrah, pada hijrah itu cuma 10 tahun. Berarti puasa Rasulullah itu kira-kira 8 kali atau maksimal 9 kali. Padahal kita bisa jadi ada yang 7 kali. Ya, tapi memang kualitas itu kualitasnya tidak tahu. Tapi yang jelas kuantitasnya kita lebih banyak dari Rasul. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi hati yang senantiasa bersyukur akan muncul manakala kita bisa mensikap segala yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan milik mutlak kita, tapi itu titipan dari. Rasanya kita perlu belajar pada tukang parkir. Wah, itu ikhlas bukan main kata tukang parkir. Kan diikuti sepeda motor, diikuti mobil. Apa kalau begitu yang pemiliknya datang terus gelo? Kan enggak. Malah kalau tidak diambil itu malah sedih, ya. Akan menunggu terus. Nah, itu kita perlu belajar pada tukang parkir. Ikhlasnya bukan main. Nah, pokoknya bisa. Nah, jadi apa ya? Ya maaf pertanyaan saya ini mungkin keliru ya. Yang saya ambil cuma ikhlas untuk parkir itu yang perlu kita pilih. Ya. Jadi tentu saja perumpamannya bukan seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, maka Allahumma inna rabbika wa syukrika dan bisa mensyukuri nikmat-nikmat darimu itu bisa kita capai dengan satu sikap. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah hidup. Saya pernah membaca syairnya puisinya B.S. Rendra. Sebelum beliau wafat itu beliau sempat membuat sebuah puisi luar biasa. Kalau di bahasa Yunani itu dijari ini titipan, dijupuk kok belum. Katanya merasa semua itu titipan. Kenapa? Kita kecewa ketika diambil. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya mensyukuri nikmat. Apa sesungguhnya yang membuat kita menjadi bahagia ketika kita mensyukuri nikmat? Kalau peran Allah tadi itu kan syukur terhadap yang bukan nikmatnya. Jadi syukur Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lashadid. Kan kamu mau bersyukur pasti akan ada. Coba kita lihat konstruksi ayat ini, kan ada semacam sesuatu yang dikosongkan di kita. Kalau kamu bersyukur
bersyukur pasti akan aku tambah. Kalau kamu ingkar, siksa berbeda. Di tengah-tengah ini seakan-akan ada kalimat dunia. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Kalau tidak bersyukur, saya kurangi, kan gitu kan? Tapi kalau sampai ingkar, ingat siksa itu akan berbeda. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mendapatkan nikmat, kita mau tidak bersyukur, apa berguna? Jawabnya pasti berguna. Contoh yang sederhana, istri kita kasih belanja 100.000. Alhamdulillah dapat rezeki 100.000. Rasanya 100.000 itu enak banget. Di sisi lain ada istri dikasih 100.000, mau nggak? Lah, 100.000. Saya pun 100.000. Rasanya 100.000 yang tidak dicukur ini gimana? Ayo, tidak memuaskan. Padahal cuma lah sama alhamdulillah. Itu pun membuat rasa jadi berbeda. Maka tadi saya katakan ada yang kosong dari ayat ini. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah. Kalau kamu tidak bersyukur, akan saya kurangi. Tapi kalau sampai meminta dan nikmat ketika itu, ya coba semua teman. Kurang apa nih kan ya? Kurang apanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita? Kok bukannya mensyukuri atau tidak mensyukuri, bahkan lebih dari itu mengingkari. Pertanyaan bab ayyi ala rabbikum dan maka nikmat Tuhan yang manakah yang masih berdustakan? Karena kurang apa nih Gusti Allah memberi kita. Anggutan ini kan bisa positif, gratis ini. Saya pernah membaca hitungan seorang profesor kimia, seandainya napas kita 24 jam itu oksigennya itu begitu sampai berapa? Jawabannya lebih dari 500 juta. Berarti Allah sebutkan kepada kita itu setiap hari 500 juta untuk keperluan bernapas saja. Jantung. Ada playnya jantung kita mulai umur 0 tahun sampai sekarang ini. Tidak pernah berhenti ini, terus tumpah darah, berhenti 5 menit di over. Loh, ini kan anugerah semuanya. Loh, kok cek bikin kali, cek 6 menit kan gitu kan. Nah, padahal coba kalau kita pakai jantung palsu. Saya cerita teman saya ya. Ini zaman dulu ya, zaman rumah sakit harapan kita belum ada. Sekitar tahun 80. Teman saya itu pernah gangguan jantung, dibawa ke Jakarta, maka itu harus operasi bypass zaman dulu beda dengan sekarang. Dia perlu nyewa jantung palsu 8 menit. 1 menitnya 8 juta. Berarti untuk nyewa jantung palsu itu 8 menit butuh 64 juta. Pegawai negeri zaman tahun 80 64 juta itu gimana? Mau gaji saya saja itu saya masih ingat waktu itu 15.800 rupiah tahun 80. Ini mengumpulkan 64 juta. Akhirnya wong sak Indonesia punah. Sehingga teman saya itu selamat sampai hari ini masih itu nyewa 8 menit 64 juta. Kalau kita itu kita sewa kita 10 tahun itu apa bisa berani? Bagi maka tidak ada alasan bagi
Makanya doa itu penting. Allahumma inna ala dzikrika wasyukur. Terakhir menuju wa husni ibadatik, dan ibadah saya menjadi lebih. Bagaimana ibadah itu menjadi lebih baik? Gampang teorinya. Bagaimana teorinya? Ikut Rasulullah. Rasulullah itu begini. Beliau katakan, qurratu aini fi shalah. Hiburanku itu sholat. Sholat itu hiburan. Kalau hiburan kita itu ngasih HP, jangan berpikir akan sholat itu menjadi hiburan. Itu intinya di sini. HP itu gawe motor-motoran. Cuma itu saja yang ingin saya sampaikan. Selama kita itu menyintai sesuatu melebihi cinta kepada sholat, maka kita tidak bisa terhibur ketika sholat. Rasulullah mengatakan, qurratu aini hiburan. Suatu ketika beliau ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah, engkau ingin mendapat jaminan surga, diampuni dosa-dosa. Kenapa engkau sholat saja sampai membengkakkan kaki? Jadi tahajudnya Rasulullah itu sampai berakibat kaki beliau bengkak. Apa jawab Rasulullah? Apa engkau tidak suka kalau aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Jadi sekilas itu hikmah. Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat pernah sholat tidur dalam satu rakaat, tapi khatam Al-Quran dan belum menikmati sholat. Karena jamaah sekalian yang saya hormati, kok abot yo? Itu kan pertanyaan. Oma genteng tak saponan, abot genteng tak saponan. Nanti kita bertekad untuk menjadi lebih. Itu saja. Saya kira